Halo semua, kita dari kelompok Argaria. Perkenalkan, nama saya Tegar Wahyu Wijaksana dengan NIM 151. Saya Satria Krisna Aditya dengan NIM 20240610110. Perkenalkan, saya Muhammad Hafiz Prabowo dengan NIM 202406101123. Oke, di sini saya akan membacakan judulnya. Judulnya tentang pengabaian hak ulayat di tanah Papua. Studi atas ketidakadilan agraria terhadap masyarakat adat. Saya di sini akan membacakan pembahasan. Pengabaian hak ulayat masyarakat adat Papua tidak dapat dilepaskan dari paradigma hukum agraria nasional yang sejak lama bersifat sentralistik. Meskipun UUP A1960 menegaskan prinsip hak ulayat sepanjang masih ada dan diakui oleh masyarakat adat, implementasi pasal tersebut menghadapi berbagai hambatan ketika diterapkan di Papua. Ketidakadilan agraria yang dialami masyarakat adat dan Papua merupakan salah satu persoalan struktural paling kompleks dalam tata kelola pertahanan di Indonesia. Meskipun secara formal negara telah mengakui keberadaan hak ulayat melalui UPA 1960 serta ditegaskan kembali oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Oke, selanjutnya adalah hak tanah ulayat. Pasal 3 UU PA 1960 menegaskan bahwa ulayat dan hak serupa dari masyarakat adat masih diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan pelaksanaannya tidak bertentangan dan kepentingan nasional. Namun ketentuan ini bersifat general dan bergantung pada kebijakan administratif pemerintah. Di Papua, proses pembuktian keberadaan hak ulayat seringkali tidak berjalan efektif karena instrumen hukum formal mendapatkan sertifikat dan peta kawasan sebagai bukti utama, sementara masyarakat adat menggunakan sistem genealogis dan historis. Terus ada realitas empiris pengabaian hak ulayat di Papua. Yang pertama yaitu di Merauke, proyek MIFEE, program Merauke Integrated Food and Energy Estate, secara langsung berdampak pada wilayah adat suku Marin. Penelitian menemukan bahwa banyak izin diberikan tanpa persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan epik dari masyarakat adat. Akibatnya masyarakat kehilangan ruang hidup dan tanah sakral mereka. Terus Mimika di operasional PT Freeport Indonesia. Di Mimika, perusahaan tambang raksasa PT Freeport Indonesia beroperasi sejak 1967. Sejumlah studi menemukan bahwa awal masuknya perusahaan tidak melalui persetujuan masyarakat adat Amung Me dan Kamoro, sehingga memicu konflik agraria berkepanjangan. Terus yang ketiga yaitu ada Bovendigol di perkebunan kelapa sawit. Wilayah Bovendigol menjadi lokasi ekspansi korporasi sawit yang menggunakan skema HGU. Masyarakat adat mengeluhkan praktik pembebasan lahan yang tidak transparan, pemberian kompensasi tidak setara, dan minimnya partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan. Akar masalah pengabaian hak ulayat. Yang pertama, tumpang tindih regulasi dan penguasaan negara. Konsep hak menguasai negara atau HMN sering ditafsirkan secara sentralitis sehingga memberi kewenangan luas kepada pemerintah untuk menetapkan suatu kawasan sebagai hutan negara atau tanah negara, meskipun terdapat klaim masyarakat adat. Yang kedua, minimnya pengakuan administratif terhadap wilayah adat. Masalah terbesar di Papua ialah belum adanya pemetatan wilayah adat secara komprehensif dan pengukuhan formal melalui perda. Tanpa peta, klaim adat mudah dipatahkan oleh pemerintah dan investor. Yang ketiga, investasi ekstraktif yang mengutamakan kepentingan ekonomi. Modal pembangunan nasional masih berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam untuk pertumbuhan ekonomi. Di Papua, hal ini tampak jelas pada ekspansi sawit, tambang, dan emas, konsumsi kebutuhan skala besar. Yang keempat, lemahnya
kelembagaan adat di era otonomi daerah. Walaupun Papua memiliki status otonomi khusus, banyak lembaga adat tidak didukung oleh struktur administratif yang kuat sehingga tidak mampu melakukan negosiasi seimbang dengan perusahaan atau pemerintah. Upaya penyelesaian dan pembaruan kebijakan agraria. Ekonomi politik sumber daya alam di Papua. Papua merupakan salah satu wilayah dengan sumber daya alam terbesar di Indonesia. Konsekuensinya adalah masuknya investasi skala besar dalam sektor tambang, sawit, dan kehutanan. Model ekonomi ekstraktif ini memicu kompetisi ruang antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan masyarakat adat. Korporasi sering mendapat keistimewaan melalui pemberian izin HGU, konsensi tambang, atau izin usaha kehutanan. Sementara itu, masyarakat adat hanya menjadi penonton yang tersingkir dari tanah nenek moyang. Struktur ekonomi yang tidak adil. Struktur ekonomi yang tidak adil, hasil sumber daya alam dari Papua tidak memberikan manfaat proporsional kepada masyarakat adat. Kajian ekonomi menyebutkan bahwa distribusi manfaat ekonomi lebih banyak masuk ke perusahaan dan pemerintah pusat dibanding masyarakat lokal. Ketergantungan politik dan ekonomi, kebijakan pembangunan Papua masih bergantung pada investasi ekstraktif. Hal ini membentuk pola hubungan yang timpa antara negara, korporasi, dan masyarakat adat. Dan banyak kasus, masyarakat adat tidak diberikan ruang untuk menolak investasi, meskipun wilayah adat mereka terdampak secara langsung. Sekian dari kelompok kami mengucapkan Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.